Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghaliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلح بها شاني وتحفظ ببركة إيماني وتنور بها وجهي وجناني وتعصم بها عن الخطأ لساني. أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد أفلح المتقون. Peribahasa Arab menyatakan kullu syai'in marhunun biwaqti. Segala sesuatu itu tergadai oleh waktunya. Ya. Kita minta A, Allah belum kasih. Setelah sekian tahun baru dapat A. Emang begitu. Ya. Semua itu tergantung waktunya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya melakukan pengobatan. Untuk itu pertama yang saya mau minta dari antum semua, mudah-mudahan pengobatan saya ini berhasil, ya. Sehat walafiat, panjang umur dan kita semua insyaallah fi ridha Rasulih. Mari kita sama-sama baca surat Fatihah ala hadiniyah. Salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini kita akan melanjutkan kitab pembacaan kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang mana pokok pembahasannya masih tentang salat. Panjang sekali ini salat, Saudara ya. Nah, terakhir yang kita baca bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja mengatakan sholat itu tidak fardu, dia telah keluar dari pertanggungan jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Alhamdulillah. Jadi jangan sekali-kali dia ninggalin sholat maksiat, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan mengatakan bahwa sholat itu tidak fardu, itu bahaya. Ya, bisa jadi kufur nanti kita. Kemudian selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Wa huwa sayyidul walid abuya al-allama al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa arda fi kitabih Khosaisul Muhammadiyah ila an qalbi ma yata'allaq bis salah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun qala ya Rasulullah allimni amalan idza ana amiltuhu dakhaltul jannah. Pandai sekali ini orang ya. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, ada seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah SAW bertanya, ya, maksud pertanyaannya adalah meminta diajarkan kepadanya, ya Rasulullah, ajarkan aku amal yang apabila aku amalkan perbuatan tersebut, maka aku masuk surga. Bagus kan? Jadi minta amalan, kalau diamalin masuk surga, udah paling nikmatnya udah. Ya. Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dijawab. La tusyrik billahi syai'an. Jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun juga. Batu, pohon, dukun, orang sakti dan seterusnya. Jangan. Allah jangan disekutukan. Allah, qul huwallahu ahad. Kemudian wa in udzibta wa hurrikta. Sekalipun engkau dianiaya, disiksa, ataupun dibakar barangkali. Saya khawatir nih, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW min tanabu'atihi. Jadi Rasulullah
Sudah tahu ada orang-orang kita nih yang menjaga imannya sampai bukan hanya disiksa saja, dibakar. Ada nggak? Ada. Kapan? Waktu peristiwa Palu. Dari jahatnya tuh orang-orang kafir, wanita-wanitanya ditelanjangi, diperkosa, disuruh jalan di jalan, dimasukkan di satu musola dan dibakar musola itu. Jannah semuanya. Ini terjadi. Tapi 1400 tahun yang lalu sudah bicara. Ya. Terjadi pernah. Dan di tempat lain pernah terjadi. Tapi saudara, biasanya kalau muslimin yang dibunuh, seperti yang dibunuh itu capung. Nggak ada yang ngomong. Walaupun banyak mungkin jumlah korbannya, yang bicara vokal sedikit. Paling orang Islamnya sendiri. Tapi kalau bukan Islam yang dibunuh, satu aja, ramai semua. Kayaknya orang Islam itu buas semuanya. Makanya mereka mengatakan orang Islam itu teroris dan segala macam. Ini Yahudi, saudara. Ini perbuatan orang Yahudi yang tidak akan ridho kepada orang Islam. Ya. Baik. Jadi Nabi mengatakan, jangan sekutukan Allah. Sekalipun kau diazab ataupun dibakar sekalipun. Jadi ada batasan tuh. Sekalipun dibakar. Biarin. Demi menjaga imannya. Ya, ini contoh sudah dicontohkan oleh Bilal alaihissalam ya. Siksa sedemikian rupa tapi tetap ya Allah dan akhirnya dibela oleh Allah. Sebab kalau sudah datang pertolongan Allah, surat idza jaa nasrullah, terus wa artan nasir qulna fi akhir ayat ya. Jadi kalau sudah ada pertolongan Allah, sudah nggak ada yang bisa melawan ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi wastaghfiruh innahu kana tawwaban. Mudah-mudahan kita semuanya dapat pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pertolongan umum semua sudah dapat. Pertolongan umum semua kita dapat. Pertolongan khusus itu lain-lain, itu urusan Allah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, nasihat Nabi kepada orang tadi. Atri' walidaika wa in akhrajaka min malik wa min kulli syai'in huwa lak. Taati, hormati, ikuti, dengar omongan kedua orang tua kamu sekalipun kamu diusir, diambil harta bendamu dan apa yang kau punya semua diambil sama orang tua kamu, tetap jangan kurang ajar. Itu ibu saya, itu abah saya, tidak akan berhenti sampai ketemu Allah. Tetap ibu dan abah. Lihat saudara batasannya. Taatilah kedua orang tuamu sekalipun mereka ngusir Anda, ngambil harta Anda, nggak punya apa-apa, keluar kayak gembel, biarin. Kalau kita tetap hormat kepada mereka, insya Allah apa yang diambil oleh orang tua kita akan ditambah oleh Allah, dilebihkan lagi kita dapat. Kita sabar dan tetap taat serta hormat kepada kedua orang tua kita. Hati-hati, ini Islam nih. Ini Islam. Kalau di barat orang tuanya sudah tua, dimasukkan ke rumah panti asuhan, panti jompo. Ya, dimasukkan panti jompo. Dulu maaf, ada satu bangsa di kita nih, kalau sudah tua dimakan. Ya, tuker-tukeran. Ini misalnya grup A punya nenek, grup B punya kakek, dikutuker nenek sama kakek, dibikin sop tuh, dimakan. Ada di negeri kita yang begitu. Saya nggak perlu sebutkan namanya, Anda mungkin sudah tahu. Ya, Alhamdulillah mendalik. Islam tidak. Jangankan hidupnya, matinya pun kita disuruh hormat mereka. Kenapa saudara? Perbuatan-perbuatan kita ini, apabila ibu dan ayah kita sudah tidak ada, jangan dianggap mereka tidak tahu. Ada hadisnya kan yang menerangkan. Kepada Nabi dilaporkan tiap Senin, Kamis, dilaporkan amalan-amalan kita. Tahu Rasulullah amalan-amalan kita. Malam Jumat dilaporkan kepada orang-orang tua kita. Mereka akan tertawa, bahagia, senang apabila lihat anaknya kayak ini ngaji. Hah?
bersedekah, haji, umroh, dan berbuat baik. Bahagia. Sementara mereka akan sedih ketika anaknya berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan orang tua kita bukan hanya di dunia, di akhirat juga bahagiakan. Minimalnya ziarah. Kita ziarahi. Ziarah seminggu sekali. Oh, nggak bisa 2 minggu, nggak bisa sebulan sekali. Kalau setahun sekali kan kebangetan, saudara-saudara. Ya, bulan sekali barangkali atau seminggu sekali. Kemudian kalaupun kita tidak berziarah, akan sama kita berziarah. Jangan lupa setiap habis sholat beri doa. Kirimkan Fatihahnya. Misalnya kita tuh tadi, kalau habaib mengajarkan begitu. Selesai sholat, bacaan, di ujungnya Al-Fatihah ila fulan. Itu kalau di depan orang mungkin orang tersentuh. Tapi kalau di depan keluarga, kita fatihain kakek kita, fatihain nenek kita, fatihain ibu kita, bibi kita, dan siapapun. Kalau itu di lingkungan keluarga kita sendiri. Tapi kalau secara umum, biasanya ulama-ulama yang disebut. Ya, walaupun tidak apa-apa kalau dia menyebut orang tuanya. Itu yang diajarkan. Jadi hubungan kita nggak terputus dengan mati mereka. Mereka paham, mereka tahu. Ya, jangan kita bully, saudara. Itu bully dunia masih ringan ataupun sampai mati. Bully dunia. Tapi kalau Anda bully mereka di akhirat, kesian. Dia dilihat orang-orang lain. Jangan dibully orang tua-tua kita. Dengan apa? Dengan perbuatan maksiat ketika mereka sudah meninggal. Itu orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Sementara ibu dan bapaknya sudah ada di alam kubur, dia membuli kedua orang tuanya. Kalau ada yang tanya, siapa yang ngomong? Saya yang ngomong. Kita bully orang tua. Kenapa, saudara? Malu dia kepada tetangga-tetangganya yang anaknya baik, yang anaknya soleh, yang memberikan Fatihah, yang memberikan doa. Dan ketahuilah, usahakan kalau kita berdoa kapan, di mana, di peristiwa apa saja, di tempat apa saja, jangan lupa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa. Ente boleh baca sholawat, ente baca Al-Quran, tapi ini menyebabkan doa ente diijabah oleh Allah. Jangan lupakan tuh. Setiap kita salat, setiap habis kita berdoa, jangan lupakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh ditambah lebih bagus lagi. Itu salah satu hal yang menyebabkan insya Allah doa kita diterima oleh Allah. Kenapa? Hormatnya kita kepada orang tua. Yang nyuruh siapa? Allah. Wabil walidaini ihsana. Allah yang nyuruh. Ini Islam. Kita bukan orang kafir yang kalau sudah tua orang tuanya dilempar begitu saja. Jangan. Tetap kita hormati, tetap kita pegang. Itu azimat kita, saudara. Kalau kita masih punya orang tua, itu azimat kita, senjata kita, ya, penolong kita antara kita dengan Allah. Ketika kita baik kepada mereka, Allah ridho kepada kita. Bukankah ada hadis yang mengatakan ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ridhonya Allah diridho kedua orang tua, bencinya Allah dibenci kedua orang tua. Kan ada hubungan nih. Kebencian dan kesayangan Allah kepada kita diakibatkan oleh orang tua. Oleh karena itu pandai-pandailah memuliakan kedua orang tua kita. Kalau ada di sini kita pernah berbuat salah kepada orang tua, mereka sudah tidak ada, jangan berputus asa. Minta ampun kepada Allah, ziarahi kuburnya, sedekah atas namanya. Orang-orang yang disenangi oleh dia kita datangi. Jangan lupa baca doa. Insya Allah mereka akan memaafkan kita. Ya, insya Allah mereka akan memaafkan kita. Baik. Jadi hadirin, yang kedua, nasihat Nabi kepada orang itu tadi, apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh kedua orang tuamu terhadapmu, ridha, diam, no comment, kata orang Citerup. Ya, lu ente dikeluarkan, itu kan punya ente. Misalnya teman, itu kan punya kok orang tua kamu begitu sih. Jangan didengar. Ente harus bilang, kalau beliau mau mengambil nyawa saya berikan kepada beliau. Jangan gitu ngomongnya.
Kalau ibu dan ayah saya mau mengambil nyawa saya berikan. Apalagi ini cuma harta benda. Begitu, jangan sampai bunuh ibu, bunuh bapak, bunuh saudara. Ada kan sekarang? A'udzubillah min dzalik. Mau dibawa kemana hidup kita, saudara? Wong kita semua bakal mati sendiri. Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sendiri. Pikirkan itu. Ya. Dunia bisa dicari, tapi ridho Allah enggak sembarangan bisa kita dapatkan. Ada jalannya. Ya. Berbahagialah orang-orang yang bisa memuliakan kedua orang tuanya sampai mereka pergi ke rahmatullah. Berbahagia. Karena dia akan berkat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua seperti itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Kemudian, yang ketiga, la tatrukis salata muta'ammidan. Jangan suka meninggalkan sholat dengan sengaja. Belum bilang tidak wajib sholat, belum. Jangan sengaja meninggalkan sholat. Jangan. Jadi bagaimana maksudnya? Kalau lupa, dimaafkan. Nggak sengaja, masih dimaafkan. Tapi kalau ini waktu zuhur, anak ngomong nih, Bib, sholat Bib. Nanti. Gampang, sholat. Terus sampai nggak semayang, itu muta'ammidan tuh. Bahaya tuh. Kalau dia tidak buru-buru sholat, dikhawatirkan matinya kafir. Dikhawatirkan termasuk dari sabda Nabi Muhammad SAW, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Dikhawatirkan itu. Tapi ulama mengatakan itu, kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib buat dia, itu jadi kafir. Siapapun yang ngomong itu ya, karena itu perintah Allah. Kata Nabi, jangan meninggalkan sholat. Sengaja. Nggak sengaja, ya nggak sengaja berarti kan lupa. Jangan terus ente nggak sholat, terus alasan, Bib, kan Rasulullah mengatakan tidak sengaja. Saya nggak sengaja, Bib, ninggalin sholat. Kan yang tahu siapa? Ente dan Allah. Nggak sengaja tuh, hanya dua saja nggak sengaja. Kelupaan yang tidak disebabkan oleh maksiat dan ketiduran. Ada lagi. Kelupaan yang tidak disebabkan oleh maksiat dan ketiduran juga yang tidak disebabkan oleh maksiat. Itu yang dimaafkan. Kalau tidak ente meninggalkan sholat begitu, langsung harus dibayar. Kalau nggak berdosa. Saya ambil contoh. Subuh jam 5 misal. Dia malam sampai jam 2 malam tidur. Bangun jam 8 pagi. Hilangkan subuh. Dosa kan tuh hilang? Dosa. Kenapa? Karena dia di jalan Allah. Kapan harus dia bayar? Sebaiknya langsung bangun, dia bayar sholat subuhnya. Habib nggak mau Bib, saya mau besok, boleh. Bitarahi. Dosa dia? Tidak dosa. Satu lagi, dia tidur ya, jam 3. Kenapa? Main catur. Main kerambol. Ngobrol. Atau bahasa Cinanya, kongkow. Ya, kongkow ya. Dulu kongkow ada, sekarang udah nggak ada kongkow. Ya. Ngomong-ngomong, segala macam yang nggak ada ukurannya. Kan asyik tuh. Sampai jam 3 malam. Subuh lewat jam 8. Bagaimana hukumnya buat dia? Berdosa. Belum apa-apa nih udah berdosa. Bangun, harus langsung sholat. Bayar subuhnya. Kalau tidak, jam-jamnya semua dihitung dosa. Sampai dia melakukan dengan kolbolnya. Kalau yang tadi nggak apa-apa. Mau besok, mau lusa, nggak apa-apa. Karena sebab dari lupanya, taat kepada Allah. Kalau ini kan tidak. Ini berdosa, mesti langsung dibayar. Tapi sebaiknya baik lupa kita itu karena agama, karena kebaikan, apalagi lupa kita dari ketidakbaikan, cepat diqadha itu sholat. Karena khawatir dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, dia akan menjadi kafir. Ya. Itu nasihat Rasulullah yang ketiga. Kemudian dilanjutkan. Fa inna man taraka sholata muta'ammidan. Kenapa sih nggak boleh ninggalin sholat dengan sengaja? Karena kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala. Keluar dari tanggung jawab Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus. Yang umum ya kan tetap. Orang kafir sholat nggak? Nggak sholat. Makan. Minum. Kaya. Apakah ada perhitungannya? Ada perhitungannya nanti. Orang Islam
Kenapa disebut bariat? Kalau dia mati belum tobat, ini yang namanya keluar dari perintah Allah. Dia matinya su'ul khatimah. Kalau mati dengan sengaja dia ninggalin sholat, matinya su'ul khatimah, nggak benar. Jangan. Ya. Tapi perkataan zimat itu tanggung jawab Allah SWT ini bukan luas, bukan hanya sampai di situ saja. Ini yang paling gampang saja kita maknakan. Kalau dia mati, matinya apa? Orang nggak semayang. Orang tuh harus sering-sering kan. Allah azan mengatakan, Rasulullah yang mengatakan, suruh sering-sering ingat mati. Tapi ingat mati jangan menyebabkan ente jadi pemalas, jadi orang yang nggak punya cita-cita, jadi orang yang nggak mau kerja, sholat terus nggak mau ada anak istri, nggak begitu. Ingat matinya, saya mati bawa iman dan Islam apa tidak? Itu yang harus diingatkan. Nah, orang kalau ingin mati membawa iman dan Islam, ada caranya. Mana? Ini caranya nih. Ngaji. Ujung-ujungnya dia meninggalnya lagi ngaji. Kadang-kadang. Lagi sholat. Lagi benar. Kan secara umum, mata kasar kita nih, niat, ini kan husnul khotimah. Kalau ada orang lagi ngaji meninggal, ada nggak orang? Wah, ini orang ahli jahannam. Ada nggak orang ini? Ada nggak orang yang ngomong ini? Siapa orangnya bakal ngomong apa? Ini orang baik, meninggalnya pengajian. Ini orang baik, meninggalnya dilanggar. Ini orang baik, lagi ngaji. Ini orang baik, lagi dagang, cari duit yang halal. Orang baik, ahli jannah ini orang. Tapi misalnya dia lagi bunuh orang. Ini orang baik, ahli surga yang nomor 1. Ada nggak yang ngomong itu? Nggak ada dong. Umumnya ada, nggak ada. Jadi untuk mendapatkan mati husnul khotimah, cari jalan-jalan dong yang buat husnul khotimah. Haji, sholat, sedekah, umroh, haji, ziarah ke orang tua, taat kepada ibu dan bapak. Wes Al-Qarni jauh dari Nabi, dapat salam dari Nabi. Suruh minta doa sama itu orang. Kenapa? Karena taatnya kepada ibu dan bapak. Luar biasa. Itu amalan sedikit, tapi ganjarannya luar biasa di sisi Allah SWT. Kecuali satu yang kita nggak boleh ikut. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk Allah, termasuk ibu dan bapak, kalau dia mengajarkan kita maksiat kepada Allah. Nah, ibu cinta kepada Muna, tolong bunuh si Salim. Jangan. Jangan ikutin tuh. Itu salah. Nah, bapak cinta sama kamu. Nah. Tapi tolonglah kamu supaya pintar korupsi, jadi kamu cepat kaya. Jangan diikutin. Karena maksiat. Kalau maksiat biar orang tua jangan diikuti. Enggak dosa itu. Tapi kalau orang tua menurut kita, ayo engkau salat, kita tentang. Dosa 2. Dosa kepada Allah, dosa kepada ibu dan bapak. Tapi kalau maksiat jangan. Sekalipun orang tua kita kafir, kita tetap harus hormati. Tapi kalau menyuruh untuk hal-hal yang menyebabkan kita maksiat kepada Allah, siapapun dia, guru ke, orang tua ke, ibu ke, kalau menyuruh kita maksiat kepada Allah, kita tidak boleh ikut. Tapi jangan dibentak. Jangan langsung dinasihati, mungkin tersinggung. Biarin aja pelan-pelan. Tapi jangan diikut. Kan bisa ya, bisa itu. Ada caranya sendiri. Kita masing-masing punya cara sendiri dengan orang tua itu. Ya, baik. Jadi hadirin, nasihat Nabi ketika satu orang datang kepada beliau untuk supaya kalau diamalkan amalan nasihat Nabi itu, kalau diamalkan dia masuk surga. Nabi pertama mengatakan jangan kita menyekutukan Allah. Sekalipun barangkali ditembak mati, dibakar dan seterusnya. Jadi ini udah ada nih. Udah ada Nabi ngasih bayang-bayang nih. Kan sekarang ada. Israel kan bakar-bakarin orang Israel. Sekarang udah masih ada nih. Di Palestina, dibom, itu kan dibakar berarti. Tapi mereka tahankan imannya. Cuma ada kan? Tapi orang katakan 1400 tahun yang lalu udah disinggung mana Nabi ini. Ini tadabbu atuh. Ini kasyafnya Rasulullah SAW. Ya. Sekalipun diadab, sekalipun dibakar. Orang banyak masuk Islam gara-gara orang Gaza.
Begitu dihajar, dihantam, diembargo, tapi tetap imannya tidak berubah. Kalau anak kecilnya ditanya, ente mau apa? Saya mau syahid fisabilillah. Allahu Akbar. Kalau anak kecilnya ditanya, ente mau apa? Saya pengen syahid di jalan Allah. Padahal nggak usah ngomong juga udah pasti syahid. Itu berapa banyak anak-anak kecil, kepalanya di sana, tangannya di sini, suami saya. Orang nggak ada yang ngomong. Semua orang ngomong cuma omongan saja. Bukti nyata menolong orang nggak usah, ada nggak? Belum. Dari perjanjian, dia bunuh terus bunuh. Janjian. Begitulah saudara orang Islam, ujiannya dari Allah. Kenapa? Karena kita punya surga, tapi mereka jahanam. Kita punya surga, mereka jahanam. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang banyak yang kita tidak senang. Tapi ujungnya ya surga. Nah, baik, mudah-mudahan kita dapat surga, tapi jangan diuji begitu, nggak kuat ya. Nah, surga yang gampang-gampang ini dah. Diuji yang susah-susah ya. Baik. Kemudian yang kedua, taati katanya orang tua, sekalipun apapun risikonya. Taati kedua orang tuamu, satu. Ilahnya satu, kecuali dalam maksiat kepada Allah. Jangan ditaati. Yang lain taati. Tetap kita hormat. Sekalipun ini yang ditulis dia katakan oleh Rasulullah, kan satu kerjaan yang tidak menyenangkan dia dari orang tuanya. Mesti kan marah? Jangan marah. Biarin. Jangan. Ya. Kalau kepada orang tua betul, ditampar yang kanan, Bu, yang kiri ini Bu. Enggak apa-apa. Kalau orang Tayen ditampar yang kanan, kasih yang kiri, goblok namanya. Jangan. Dan maksud Nabi Allah Isa juga bukan begitu, bukan suruh ente sabar. Jangan langsung balas. Itu maksudnya. Ya. Kemudian yang terakhir, sholat. Cukup ke sholat. Pertama, jangan menyekutukan Allah. Kedua, orang tua. Digabungkan antara tidak menyekutukan Allah dengan taat kepada orang tua. Kemudian selanjutnya sholat. Ini menunjukkan tiga-tiganya besar, saudara. Sholat, taat kepada ibu dan bapak, dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bareng. Berarti orang iman pasti taat ibu bapak. Orang iman pasti sholat. Ya. Nah. Selanjutnya, qala wa anna man tarakaha dhahaba nuruhu wa anqata'a burhanuhu wa fuqidan najatu fil akhirah. Fuqidan najah fil akhirah. Ya. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu nggak ada cahaya nanti di akhirat. Ketahuan. Orang yang suka ninggalin sholatnya Senin Kemis, ketahuan ntar putih, merah, kuning, belang. Kalau di sini hilang nurnya, cahaya nggak ada cahayanya. Bim di mana Bim? Kadang-kadang di dunia juga kelihatan. Orang kalau nggak tahu, kalau nggak suka sholat, saudara, jarang sholat, mukanya lain dengan orang yang sholat. Kalau tidak salah saya ya, kalau tidak salah, ada penelitian dari orang Jepang terhadap muka-muka orang yang suka sholat dengan muka yang tidak sholat, lain mukanya, saudara. Kulitnya yang sering kena air wudhu lain dengan orang yang nggak kena air wudhu. Ada cahayanya lain. Dan maaf, setiap kita habis wudhu, ketika air wudhu itu masih menetes, ada nggak kenikmatan yang ente rasakan? Ada kan? Ada kenikmatan tuh. Waktu ente habis wudhu, silakan. Nanti wudhu, beres wudhu, itu nikmatnya ada. Berasa, dosa, insya Allah dosa kita diampuni dengan menetesnya air. Kan ada hadisnya memang juga. Itu ada rasa nikmatnya. Sholat, selesai sholat, ada rasa nikmat lain. Sedekah, setelah sedekah, ada rasa nikmat lain. Haji, setelah haji, ada rasa nikmat lain. Semua itu ada. Perasaan-perasaan yang ente tidak dapatkan dimanapun. Hanya ente dan Allah yang tahu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Silakan Anda buktikan ini omongan saya. Kalau habis wudhu, yang benar wudhunya. Rasakan habis wudhu terus setelah wudhu, ada kenikmatan lain diberikan oleh Allah. Demikian pula orang-orang yang sering kena air wudhu dan tidak kena air wudhu pernah diadakan penelitian oleh orang kafir. Lain mukanya. Air yang sudah dibacain, lain juga dengan air yang tidak dibacakan. Padahal apa urusan? Kan sudah ada urusannya.
Kenapa kok bisa berbeda? Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Jadi ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang nggak bisa dijabarkan oleh orang, walaupun mereka sudah waduh sekarang senjata laser, senjata ini yang bisa apa KPI, wah segala macam kan sekarang AI ini sekarang kalau ada yang ngomong misalnya di telepon jangan dijawab dulu kalau kita nggak kenal, suara kita bisa dijual nanti, hati-hati tuh. Pokoknya kalau nggak kenal jangan diangkat deh. Terus jangan ngomong halo dulu. Kalau ente ngomong halo dulu bisa dikorupsi itu suara kita. Bisa disuarakan nanti disuarakan yang lain. Bisa. Habib Ali, saya perlu duit Pak Habib Ali 5 juta. Nanti besok saya aja. Padahal bukan dia. Itu betul. Sampai seperti itu ilmu. Siapa? Ilmu manusia. Bagaimana Allah? Kita jangan bingung. Kalau kita lihat yang begini, bagaimana Allah? Itu manusia kan? Bagaimana Allah yang menciptakan manusia? Kalau ilmu manusia bisa seperti itu, bagaimana ilmunya Allah? Lebih dahsyat lagi. Tapi kan yang urusan dengan Allah itu perlu ada iman. Kalau nggak ada iman, dia akan mengagungkan orang-orang yang ahlinya, orang Yahudi, orang Nasrani, orangnya kafir. Ini dia kagum, wah ini ahli ilmu pengetahuan. Kalau kita kan enggak. Yang paling kita agungkan, yang paling kita hebatkan, pertama Allah, kemudian siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola kita kan itu. Ya. Nah, baik. Jadi orang-orang yang suka meninggalkan sholat di dunia nggak percaya nanti di akhirat. Kalau dia tidak tobat ya, bertobat insya Allah mudah-mudahan enggak. Wan ghafa burhanuh dan nggak punya dalil untuk membela diri nanti. Sholat ini kan jadi pembela. Jangan nanti kira di sholat yang kita laksanakan nggak begitu. Nah, jadi pembela nanti. Jadi pembela. Mulai dari kubur jadi pembela. Mudah-mudahan sudah kita baca nih hadis ini. Bahwa ketika datang tuh sholat, datang azab dari Allah. Misalnya ada ular sebelah kanan, datang sholat. Jangan berani kamu ya. Ini urusan saya. Kayak orang aja di dunia. Begitu mau dipukul, datang jago pukulnya. Sebelum dengan dia, hadapi saya dulu. Nggak jadi kan? Ini juga gitu. Begitu tuh ular mau minta taubat, datang tuh salat. Sebelum dia, silahkan saya patuk oleh kamu. Berani. Belah kiri, saat datang zakat. Saya pembelanya. Jangan coba-coba menyakiti ini orang. Itu dikubur tuh. Nanti di depan Allah lain lagi. Bagaimana cara membelanya? Jangan pakai nanya yang begini, ini terlalu pintar ente. Nanya sama Habib nih, Habib gimana sih Habib? Sholat yuk belanya gimana? Jangan nanya dong. Ini kan perlu iman sih. Nggak ada faedahnya. Sekarang misalnya Anda tahu ya, caranya begini, tapi kan di akhirat bukan di sini. Nggak perlu itu ditanyakan, nggak perlu. Kayak misalnya, Habib, kalau nanti kita berangkat ke bulan, kita sholat kemana ya arahnya? Itu udah ke bulan belum? Nggak usah nanyain di bulan, di sini aja di dunia deh. Nggak usah di bulan dulu. Ya, jangan pakai nanyain di bulan. Sholatnya kemana ini? Oh, itu belum ke bulan. Di sini aja dulu, di dunia. Kita bicara dunia aja dulu. Imani aja nih. Ya, sholat ini kan membela. Tapi kalau ente nggak sholat, nggak ada yang belain nanti. Gala wafuki dan najat fil akhirah, nggak punya, hilang keselamatan di akhirat. Kalau dia selalu meninggalkan sholat dan belum tobat. Habib Ali pakai ngomong, Bib, tapi kan orang Islam pasti masuk surga. Betul. Orang Islam pasti masuk surga, betul. Tapi kan ada yang dicelupin dulu, ada yang enggak. Ente tinggal milih. Mau yang dicelupin dulu masuk surganya, apa mau langsung? Kan nggak mau. Ya. Jangankan tertusuk duri kita nggak mau, apalagi neraka, na'udzubillah. Jangan. Usahakan kita jangan sampai masuk ini, jangan. Insya Allah dapat syafaat Rasulullah, dapat pertolongan sholat, dapat pertolongan zakat, dapat pertolongan sodagoh, dapat pertolongan hadir majelis taklim, dapat pertolongan kita hormat kepada ibu dan bapak, hormat kepada guru, sayang kepada Rasulullah SAW. Insya Allah itu jadi pertolongan semuanya. Kapan Beb? Nanti kalau kita sudah meninggal. Kan repotnya kan inilah iman. Oh Bib
mau tahu ya mati dulu, kan repot. Masa ngomong mati dulu? Kan nggak mungkin. Ya ini adalah agama. Banyak hal-hal. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna. Itu pada apa arti semuanya? Ada yang gaib yang ente nggak bisa tahu. Karena nakir dalam kubur diceritakan oleh Nabi, tapi kan dalam kubur. Ente mau nanya caranya malaikat munkar nakir nanya gimana ya? Gunanya apa coba itu pertanyaan? Gunanya apa tuh pertanyaan? Kita kan pasti ditanya sama munkar nakir, pakai nanya masuknya dari mana ya? Cara ngomongnya gimana ya? Ngapain itu pertanyaan? Mestinya ente tanya, ana selamat enggak dari pertanyaan? Bagaimana diri saya ini? Udah benar sholat saya apa belum? Husnul khotimahkan saya atau tidak? Itu yang Anda perlu tanyakan, karena itu yang berurusan dengan diri Anda. Soal ngomong munkar nakir, cara masuk munkar nakir bukan urusan ente, Wan. Itu urusan Allah. Iman aja udah, kan Nabi udah ngomong ada itu. Kan Nabi nggak pernah bohong. Kalau kita ngomong bohong, kita kayak kafir nanti. Ya, yang suka nanya nggak perlu, jangan. Yang perlu tuh tadi tuh, saya bagaimana ya? Selamat nggak ya? Udah benar belum sholat saya ini? Haji, saya udah benar belum nih? Saya kepada orang tua udah baik betul, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Apa belum? Pergaulan saya bagaimana? Kan orang kebanyakan kan kita lupa. Menilai gampang, tapi diri sendiri kita lupa biasanya. Kalau nilai paling gampang, tapi untuk diri sendiri biasanya kita paling lupa. Betul kan? Lupa kalau buat diri sendiri. Lo orang lain, anak sendiri nggak usah ngomong orang lain. Anak sendiri begitu lupa. Kadang-kadang kita ngomong gini-gini, anak sendiri lupa. Bisa. Ini kan manusia namanya. Banyak kekurangan, makanya harus istighfar, berbuat baik, beramal saleh. Semua itu akan menjadi pembela kita. Penghapus dosa-dosa kita, kan banyak hadis-hadis yang menerangkan seperti itu. Kalau amal gini dihapus ini, kalau amal ini diangkat derajatnya, kalau amal ini kan ada. Jadi yang akan mengangkat derajat kita, menyelamatkan kita adalah amalan-amalan yang soleh, dan amalan yang paling soleh setelah iman kepada Allah, sholat 5 waktu. Taat ibu bapak. Kalau Rasulullah udah dengan Allah dah. Gak mungkin ente iman kepada Allah kalau tidak iman kepada Rasulullah, atau sebaliknya, gak mungkin. Kita bicarakan lagi kalau itu sih di atas wajib. Ya. Qala fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih berapa lama lebih? Jam 10 menit lagi nggak apa-apa ya? Udah bosan belum? Belum? Benar belum bosan? Saya mau bicara 2 jam lagi nih. Masih kuat nggak? Lanjut. Anda yang pulang nanti. Saya sendiri. Baik. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman. Satu hari Abdullah bin Umar mengatakan Nabi nyindir bicara soal salat. Apa kata beliau? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Tapi kalimatnya hafadha itu, hafadha ada istilah tuh. Di dalam ilmu sharaf kalau tambah satu huruf maknanya lain. Arti barang siapa yang sangat-sangat menjaga sholat. Dan ninggalin sholat berarti sangat-sangat menjaga sholatnya. Apa faedahnya kata Rasulullah SAW? Kanat lahu, maka sholat itu akan jadi cahaya. Cahaya bukan. Nabi tinggal lihat, oh ini buat saya nih. Orang lain juga tuh, oh ini kok bercahaya begini kenapa ya? Nanti dia bisa tahu dari orang-orang, oh sholat itu. Itu cahaya jadinya. Wa burhanan. Burhan ini berarti dalil yang akan membela dia kalau ada apa-apa. Kalau kata kita pengacaranya. Sholat jadi pengacaranya nanti. Kalau malaikat ini bisa jadi dia nanti. Ya. Kemudian
wa najatan yaumil qiyamah. Ujungnya karena dia bercahaya, karena ada yang membela, akhirnya dia selamat. Selamat dari apa? Selamat dari api neraka. Selamat dari azabnya Allah. Selamat dari susahnya di alam kubur. Ya. Tapi waman lam yuhafidz 'alaiha, sering main-main salatnya. Serang salat, kadang enggak, isya salat, subuh enggak, maghrib salat, isya tidak. Gitu, selalu enggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhirnya? Lam yakun lahu nur. Enggak jadi cahaya tuh salatnya. Misalnya nih bangunan, maaf, kan ada apa namanya? Mur-mur tuh. Ada yang besar buat yang besar, yang kecil buat yang kecil. Ada harus yang pakai reng, ada yang harus pakai ya kan? Nah itu punya sendiri-sendiri. Itu juga sholat. Kalau pas semuanya sekupnya pas, nari apa namanya memputarnya benar, sama semua, mesinnya lancar, ente-nya juga lancar di sana. Kalau tidak, ya ini tidak jadi pembela, nggak ada pembela dia, tidak ada cahaya. Ujungnya masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min kalau dia tidak bertobat. Makanya jangan lupa tobat ya. Jangan kita lupa tobat kepada Allah. Wa kana yaumil qiyamati maqaruna, di sama siapa nanti hari kiamat? Sama Qarun. Harta karun yang sekarang masih gini-gini di dalam bumi ini. Ya terjal-jal di dalam bumi sampai yaumil qiyamah. Ya ada oleh Allah. Ya. Wa Fir'aun dan Fir'aun. Ente memang bisa kalau ke Mesir bisa lihat kan Ramses segala itu kelihatan. Tapi batinnya kan kita nggak paham, itu yang kelihatan aja. Memang Allah katakan tuh bakal jadi contoh bakat orang lain. Makanya dibiarkan tuh. Bukan karena pinter dia bikin apa namanya pengawet ini, bukan Allah yang awetkan dia. Supaya jadi contoh nih Fir'aun yang hebatnya luar biasa, ujungnya hitam jelek kayak tengkorak. Coba lihat Anda kalau ke Mesir. Kalau ada di sana di Mesir museum tuh tempat apa namanya mumi namanya. Jelek. Nggak ada cahayanya, hitam. Bener. Di dunianya aja hitam. Padahal orang sana putih-putih loh. Itu orang Arab kalau yang cantik, ente nggak usah pakai kaca. Perempuan Arab yang cantik, taruh begini, Anda begini, kelihatan di bibirnya, di ininya, di Anda dari saking cantiknya, dari saking putih. Tapi Anda jangan begitu nanti di Arab digebuk, campur sama sendal, saudara-saudara ya. Itu kalau istri kita, ya, itu bisa gitu dari saking cantiknya tuh, sampai menyala. Apalagi orang-orang yang sholat nanti yaumul qiyamah. Tapi yang tidak enggak hitam, jelek. Di dunianya udah jelek, jatuh. Silakan kalau mau lihat Fir'aun. Belum tentu dia waktu hidupnya hitam, enggak, orang Mesir putih-putih, saudara. Jarang yang hitam kecuali ada turunan Afrika. Putih-putih, apalagi yang jadi raja-raja. Dia biasa bersias dan segala macam. Tapi lihat mayatnya, hitam di dunia tuh, hitam. Apalagi di akhirat. Nabi ini ngomong. Ini bukti dah kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dibuktikan oleh Anda. Silakan. Alhamdulillah Anda udah lihat. Ya. Wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun, dengan Qarun, Fir'aun, Haman, wakilnya Fir'aun. Wa Ubayy bin Khalaf. Musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafik. Ubayy bin Khalaf. Ubayy bin Khalaf ini munafik. Itu jadi teman-temannya tuh. Sekarang ada yang bangga, wah saya enak dong kalau di neraka bisa dengan bintang film, dengan bintang ini. Ya Allah, pintar. Kamu bilang kalau dengan bintang film dan segala macam itu di akhirat nanti di neraka enak. Jangan, saya enggak, jangan neraka dulu, jangan. Coba silakan kamu masuk penjara sama bintang film, enak nggak? Itu orang pikirannya nggak bakal enak kan, di penjara aja nggak bakal enak. Hatta tuh orangnya cantik kayak apa, bakal dihukum mati, bakal ini dan segala macam, nggak enak. Apalagi di akhirat dibarengi dengan orang yang seperti ini, nggak enak. Ya. Ini ancaman dari Rasulullah SAW supaya kita benar, ya. Dan yang terakhir, An Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya seseorang yang muslim dan seseorang yang kafir hakikatnya adalah salat
Muslim sholat, kafir tidak sholat. Itu aja gampang. Hakikatnya itu. Apa sih dia beda muslim dan kafir? Orang kafir bisa dandan, muslim bisa dandan. Orang kafir bisa sedekah, muslim bisa sedekah. Orang kafir bisa pergi haji, misal dia mau kuliah. Bisa, apalagi sekarang dibolehin. Tapi mereka nggak sholat, saudara. Sekalipun misalnya sholat, barangkali pura-pura munafik, nggak bisa. Ini kayak Ubay. Mukmin sholat, mukmin jaga sholat, mukmin sholatnya baik, karena itu tanda keimanan. Perbedaan antara kita dan orang kafir adalah sholat. Nggak salah seandainya ada orang yang selalu tidak sholat, ente bilang ente kok kayak kafir, jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Karena kafir tidak sholat, kayak kafir kan? Jangan marah. Cuma jangan ngomong begitu ya, pasti marah orang. Saya mau ingatkan aja pada Anda, karena ini Nabi yang ngomong. Ya. Bainal rajuli wa bainal kufri, antara perbedaan antara laki kafir dan mukmin itu ada meninggalkan sholat. Mereka meninggalkan sholat, kita enggak, kita sholat, mukmin. Jadi kalau Anda merasa diri Anda ini bukan kafir, kita harus laki perempuan sama nih. Ya, sholat, jangan ninggalin sholat. Jangan main-main dengan sholat. Tapi orang-orang yang salatnya jalan baik, bagus, nikmat, ya. Apalagi salatnya jamaah. Udah jamaah salatnya di masjid. Imamnya orang baik. Ya. Masjidnya juga terkenal masjid baik, gak bikin fitnah. Kan ada masjid yang bikin fitnah. Dari masjid dikeluar fitnah. Ya. Bagaimana tuh masjid bikin fitnah? Bukan masjid yang salah, manusia yang ada di masjid itu ngomong yang enggak. Ngomong soal Islam tapi yang kacau, yang bikin orang berantem, yang bikin orang ribut, yang bikin orang merasa tersinggung. Jangan. Jamaahnya baik, gurunya baik, sholatnya baik, masjidnya bagus, sholatnya khusyuk, ya salam. Keluar set. Kayak kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kembali lagi ke masjid. Ingin kembali lagi sholat di masjid. Begitu saudara-saudara. Mudah-mudahan kita jadikan ahlus sholat. Yang hakikatul sholat, jauhkan kita dari meninggalkan sholat. Baik itu kita, istri kita, anak kita, pembantu kita, supir kita, pegawai kita, jangan dibiarkan tidak sholat. Anda jadi direktur satu kantor, bikin musola yang bagus. Karena saudara sekarang ini orang punya mewah, dia punya rumah. Mewah, dia punya mall. Tempat sholatnya kayak keranjang busuk. Betul? Jelek tempat sholatnya. Jangan. Bikin kayak di airport, ada AC-nya. Ada tikernya bagus. Ada yang jaga, ada yang membersihkan. Ini semua ada nilainya. Ya. Kalau ada jadi direktur besar, punya perusahaan besar, bikin tempat musola sendiri. Untuk Anda itu, bukan untuk orang lain. Semoga Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat, jauhkan kita dari meninggalkan sholat, jadikan kita ahli sholat yang betul-betul benar dan diterima sholat kita oleh Allah, taat kepada ibu dan abah, kemudian tadi apa lagi? Jangan sampai kita meninggalkan iman kita karena uang dan lain-lain. A'udzubillah min dzalik. Allah dijaga iman Islam kita sampai bertemu dengan Allah SWT. Amin ya rabbal. Sebelum ditutup, sekali lagi saya mohon doanya, mudah-mudahan pengobatan saya berhasil. Bisirril Fatihah.